Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi bersama Ustadz Taufik dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita masih tentang bilangan bulat. Sebelumnya kita sudah belajar banyak sekali ya teman-teman. Ada operasi pengurangan, penjumlahan. Kemudian sebelumnya lagi kita sudah mengenal garis bilangan tentang bilangan bulat. Nah, untuk kali ini kita akan lanjutkan operasi bilangan, yaitu perkalian. Baik. Kita di sini akan mempelajari konsepnya, karena insya Allah teman-teman pasti sudah mahir bagaimana cara mengalihkan bilangan. Tapi meskipun kita sudah bisa mengalihkan, mengoperasikan bilangan bulat, tapi kita harus mengenal konsepnya dulu, karena konsep ini penting bagi kita untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita mulai dulu. Kita akan mengenal perkalian, tapi sebelumnya kita lihat dulu ini. Nah, kira-kira tinggi gedung ini tanpa atap berapa ya? Kalau diketahui gedung ini tersusun atas 5 lantai dan tingginya adalah 6 meter. Wow. Gimanakah ini? Wah, pasti yang jago perkalian langsung menjawab, oh 30 meter Ustaz. Ya. Tapi sebelum ke situ kita bikin konsepnya dulu ya. Oke, diketahui susunan lantainya adalah 5 lantai dan masing-masing lantainya adalah 6 meter. Kalau kita tulis dalam perkalian bagaimana? Berarti 5 dikali 6. Ya. Artinya bagaimana? Jadi ada 5 lantai, masing-masing lantainya adalah 6. Jadi kalau kita tulis, kalau pengen mencari tingginya adalah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 terus ditambah 6 ditambah 6, ya, sampai 5 kali ya teman-teman. Ya, sampai 5 kali, ini kebanyakan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga, lantai keempat, lantai ke-5. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini ada lagi teman-teman. Ini ada resep dari dokter. Kira-kira bagaimana aturan minum obatnya? Apakah kita akan meminumnya 3 kapsul sekaligus dalam satu waktu? Atau bagaimana? Oke, kita lihat dulu. Di sini sudah tertulis bahwa aturannya adalah untuk amoxicillin, nah ini amoxicillin ya, sama mevanel itu 3 dikali 1. Ini juga 3 kali 1. Berarti aturan minumnya sama. Nah, kalau ada aturan minum seperti ini, nggak boleh kita minum obat sekali minum langsung minum 3. Nah, ini kalau nanti orangnya nggak siap bisa overdosis. Makanya aturan minumnya adalah diminum dalam 3 waktu. Satu waktu minum 1, kemudian nanti 1 minum lagi, 1 waktu minum 1, kemudian diminum 1 lagi di waktu yang berbeda. Jadi 1 obat waktu pagi misalkan, 1 obat waktu siang, dan 1 obat waktu malam. Ini namanya 3 kali 1, diminum 3 kali, masing-masing 1
obat. Oh maaf, ini keliru. 3 kali 1 itu sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1. Ya, diminum 3 kali. Oke, sudah paham insya Allah teman-teman tentang 2 contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari ini tentang perkalian. Oke, kita lanjutkan, kita simak ke slide berikutnya. Oke, konsep perkalian, ya, tadi sudah kita bahas sebelumnya, bahwa perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang dengan bilangan yang sama. Misalkan ini ada 3 dikali 2, berarti 2 ditulis sebanyak 3 kali. Berarti 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Ya. Begitu juga kalau ini 2 dikali 3, berarti 3 berarti 3 ditambah 3. Kalau dalam notasi umum kita tuliskan seperti ini. Kalau ada N dikali A itu berarti A ditambah A ditambah A ditambah A sebanyak N. Ya. Oke, paham ya teman-teman? Oke, insya Allah sudah mulai paham ini. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Oke, contoh. Coba kita rubah dulu ini. 4 kali 6, bagaimanakah penulisan penjumlahan yang benar? Jadi 4 kali 6 itu artinya adalah 6 sebanyak 4 kali, berarti 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Oke, gampang kan? Ini contoh yang kedua, 5 dikali 100. Artinya adalah 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100. Wah, ini gak muat ini. Kurang 1 lagi ditambah 100. Oke, berapa kali ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, insya Allah mudah. Baik, kita perhatikan ini. Kita masuk ke perkalian bilangan bulat. Kalau tadi adalah konsep perkalian pada umumnya. Nah, sekarang kalau perkalian bilangan bulat, kita buat kesepakatan dulu ya. Karena bilangan bulat itu kan terdiri dari 3 kan, kemarin itu ada bilangan positif, negatif, dan 0. Tapi kita di sini akan fokus ke positif sama negatif saja, yaitu positif dan negatif. Oke, kita buat kesepakatan dulu sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ini misalkan ada A dikali B, ya. Oke, jika A itu adalah bilangan bulat negatif, artinya adalah jalan mundur. Ya, negatif berarti mundur kalau A. Kemudian kalau A itu bernilai positif, artinya maju. Nah, kalau yang B, ini kita sepakati, kalau B-nya ini negatif, berarti ini orangnya atau bendanya sedang menghadap ke kiri. Kalau positif, berarti orangnya atau bendanya menghadap ke kanan. Oke, biar tidak terlalu bingung, kita masuk ke contoh saja teman-teman. Oke, kita lihat ini. Ada 2 dikali 3. Ini Ustaz ilustrasikan adalah seorang anak. Oke,
Karena 3 itu adalah positif, maka dia menghadap ke arah kanan. Ya. Kemudian 2-nya itu positif, maka dia jalannya maju. Oke. 2 dan dikali 3. Oke. Baik, kita aplikasikan pada garis bilangan. Karena positif 3, maka anaknya menghadap ke kanan. Ke kanan itu berarti ke arah sini ya teman-teman. Oke. Ke kanan. Dia akan berjalan maju dengan menghadap kanan. Jalannya berapa kali? Dia akan melompat 2 kali. Tapi setiap lompatan jaraknya adalah 3. Ya, karena ini 3. Jadi dia sekali melompat itu jaraknya 3. Ini lompatan pertama, ini lompatan kedua. Oke, berarti dia sekarang posisinya di 6. Oke, sudah mulai paham. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan biar lebih paham lagi. Oke, sekarang ini 2 dikali negatif 3. Oke, karena B-nya itu negatif 3, berarti dia menghadap ke kiri. Dia menghadap ke kiri. Ya, kiri kan ke sini teman-teman. Ke kiri. Ya. Kemudian dikali 2. Ya, 2-nya positif, berarti dia jalannya maju. Oke. Ini berarti menghadap ke kiri dan melompat 2 kali, masing-masing jaraknya adalah 3 satuan. Oke, 3 satuan. Ya. Oke, lompatan pertama sebanyak 3 satuan. Lompatan kedua sebanyak 3 satuan. Jadi posisinya sekarang dia ada di negatif 6. Oke, sudah terbayang kan? Gampang, alhamdulillah. Kita lanjutkan biar lebih paham lagi. Oke, negatif 2 dikali 3. Oke, kita mulai dari sini. Karena 3 ini positif. Karena 3 ini positif berarti dia karena 3 ini negatif berarti dia menghadap ke kiri. Ya, kiri berarti menghadap ke sini dia. Oke. Kemudian dikali min 2. Dikali min 2. Berarti dia ini jalannya mundur sebanyak 2 kali lompatan. Oke, jaraknya di sini adalah 3, berarti dia mundur sejauh 3 sebanyak 2 kali. Oke, jadi posisi dia sekarang adalah di angka 6. Baik, sudah paham kan? Baik, alhamdulillah. Sekarang kita coba sekali lagi biar tambah paham. Oh, ada yang belum ini. Oke. Kalau yang ini bagaimana? Negatif 2 dikali 3. Oke. 3 ini kan bilangan positif, berarti dia menghadap ke kanan, menghadap ke kanan. Kemudian ini min 2 berarti dia jalan mundur. Ya, jalan mundurnya sebanyak 2 kali, tapi jaraknya adalah 3 satuan. Oke, ini lompatan pertama, lompatan kedua. Jadi sekarang posisinya adalah di negatif 6. Oke, alhamdulillah. Itulah konsep perkalian pada bilangan bulat. Nah, sekarang kita coba simpulkan. Kalau kita mau menghitung perkalian, tapi kalau harus pakai garis bilangan kan agak ribet. Makanya kita ambil kesimpulannya saja, biar nanti teman-teman lebih mudah. Baik, kita masuk ke kesimpulannya. Jadi kesimpulannya teman-teman, kita lihat. Ini
Tadi setelah kita pakai garis bilangan, kalau 2 dikali 3 hasilnya itu kan 6 positif. Kemudian 2 dikali negatif 3 hasilnya adalah negatif 6. Kemudian kalau negatif 2 dikali 3 hasilnya adalah negatif 6. Dan kalau negatif 2 dikali negatif 3 hasilnya 6. Dari sini kita bisa membuat rumusan bahwa kalau ada bilangan positif dikali positif maka hasilnya positif. Positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Negatif dikali positif hasilnya adalah negatif. Dan negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Aduh Ustadz, ini agak susah nih kalau menghafal. Nah, kita lihat ini aja. Kalau tandanya sama, lihat ini. Oke, Ustadz hapus dulu. Oke, ini sama ini, tandanya sama kan? Positif dengan positif, negatif dengan negatif. Jadi kalau sama itu berarti hasilnya adalah positif. Kalau pada perkalian, ingat-ingat ya, ini berlaku perkalian saja. Kalau beda maka hasilnya adalah negatif. Begitu teman-teman. Nah, itulah konsep perkalian dan aturan perkalian pada bilangan bulat. Baik, insya Allah itu semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di pembahasan yang lain. Kita tutup dengan hamdalah dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.